13 dan ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Demikianlah Daud mendapat nama pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi di Tuhan. Kita melihat dalam pasal yang ke-8, saudaraku, bagaimana kepahlawanan Daud, kemenangan-kemenangan Daud. Judul dari perikop pasal yang ke-8 ini adalah kemenangan-kemenangan Daud, Ibu saudara, melawan Zoba, melawan macam-macam, saudara, Aram, Damsik, ya saudara, Hadadezer dan lain sebagainya. Kita melihat seperti itu yang Tuhan berikan kepada Daud, Ibu saudara, kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara baca pada ayatnya yang ke-13, demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin, ya saudara. Tapi kalau saudara melihat, saudaraku, ya, bukan dengan cara yang mudah ternyata Daud bisa mengalahkan dan memenangkan peperangan. Kalau saudara melihat, sepertinya kayak sudah dibuat jalan tol sama Tuhan, ya. Lalu Daud tinggal lewatin semua masalah, semua peperangan itu semua karena Tuhan sudah buat lancar perjalanan. Tidak seperti itu. Karena kalau saudara melihat, ya saudara, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ya saudaraku, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Coba kita baca, saudaraku, Mazmur pasalnya yang ke-60 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Mazmur 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, Bapak saudara. Kalau kita baca, ya saudara, saya mau membuktikan bahwa bukan dengan cara yang mudah, saudaraku, tetap dengan cara-cara yang kadangkala sepertinya Daud terdesak, Daud seperti putus asa, ya saudara. Coba sama-sama kita baca ayat Mazmur 60 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu bagu kesaksian, miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi Aram dan orang Aram Soba, dan ketika Moab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ayat yang ketiga, ya Allah, Engkaulah ya sudah. Kalau sudah melihat, saudaraku, pada waktu kapan, saudara, sepertinya Daud terdesak pada waktu dia menghadapi orang Edom itu, saudara, ya, dan kemudian dia bisa mengalahkan. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, saudaraku, Daud sempat bilang, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Sepertinya kalau saudara melihat dalam 2 Samuel pasal 8 tadi, kayaknya peperangan itu peperangan yang mudah, ya, perang, tapi Tuhan sudah sediakan kemenangan. Ya betul, sudah. Tetapi ada saat-saat di mana keadaan yang sulit, keadaan yang mencekam dalam peperangan itu tuh Daud tetap alami. Makanya Mazmur pasal 60 ayat yang ketiga ini muncul, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkan kami. Sepertinya di dalam peperangan itu saya melihatnya begini, Daud seperti sempat terdesak, sempat tidak berdaya menghadapi saudaraku, menghadapi orang-orang Edom itu. Sempat berpikir, wah kalah nih, wah habis nih. Daud sedang berpikir, wah Tuhan,
ada salah saya. Sama kan saudara, kita juga dalam keadaan yang seperti itu. Kadang-kadang pikiran-pikiran kita seperti Daud, ya. Sepertinya Tuhan sudah membiarkan kita, sepertinya Tuhan lagi marah sama kita, sepertinya Tuhan nggak mau tolong kita. Sama. Jadi ini yang saya mau tegaskan, saudara. Di tengah-tengah peperangan, ya saudara, nggak mudah-mudah saja, nggak lancar-lancar saja. Lalu kemudian ada 12.000 orang Edom yang dikalahkan, dijadikan budak, saudara. Kayaknya tuh instan sekali gitu, instan banget. Ada saat dimana dalam peperangan itu ya saudara, ini khususnya dalam peperangan dengan Edom, Daud merasa terpukul kalah. Daud sepertinya dia berdoa, saudaraku, tapi sepertinya nggak ada pertolongan Tuhan. Semakin Edom nih menekan Israel. Tapi kalau sudah melihat 2 Samuel pasal 8, Daud menang. Ada amin saudara ya. Daud menang. Dan cerita itu jadi kurang jelas kalau kita nggak baca Mazmur pasal 60. Seperti apa sih keadaannya? Seperti apa sih mengerikannya, menyeramkannya peperangan itu? Sampai kemudian Daud menulis ayat yang ketiga, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka. Dan mungkin keadaan seperti itu sedang saudara alami. Mungkin keadaan seperti itu saudara sedang hadapi. Dalam peperangan, saudara dalam pergumulan hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, seperti ini kata-kata saudara. Saudara merasa terdesak, saudara merasa apa ya, doa saudara nggak dijawab sama Tuhan. Saudara merasa bahwa kekuatan masalah ini bukannya kita yang menekan, bukan kita yang mengatasi, tetapi sepertinya hidup kita diatasi sama masalah itu. Mungkin ya sama seperti Daud. Tapi percayalah, kalau saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih kemenangan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Saya kurang tertarik dengan cerita 2 Samuel pasal 8. Ya, kemenangan. Tapi dalam Alkitab digital saya ada titik yang ditampilkan. Dan saya penasaran, apa sih? Ternyata ketika saya buka, muncul Mazmur 60 referensinya. Artinya apa? Ayat yang mendukung, ayat yang berhubungan dengan 2 Samuel pasal yang ke-8. Dan ternyata menceritakannya berbeda. 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, sepertinya peperangan itu dengan mudah dikalahkan, mudah diatasi sama Daud, mudah Edom dikalahkan sama pasukannya Daud, mudah ya. Tapi ternyata enggak. Mazmur 60 kemudian menjelaskan betapa Daud pada waktu itu dicekam dengan rasa tidak percaya diri, dicekam dengan rasa aduh kalah. Baru jadi raja sudah kalah. Iya kan sudah. Sekali lagi mungkin keadaan yang sama sedang berkecamuk dalam pikiran saudara, dalam hati menghadapi situasi yang seperti ini. Saudara bukannya tidak berdoa, saudara berdoa, tapi sepertinya masalah ini semakin gegap gempita gitu, semakin merajalela berdiri di depan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi percayalah saudara, akhir dari cerita peperangan itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Percaya. Dalam nama Yesus saya katakan bahwa saudara akan tampil sebagai pemenangnya. Ada amin saudara. Saya harus katakan ini, saudara akan tampil sebagai pemenang dalam peperangan hidup. Asalkan engkau dan saya, kita semua tetap berpaut, bergantung, mengandalkan Tuhan dalam hidup. Karena situasi-situasi kadang saudara kita bisa mengatasi, kadang otak kita mampu mengatasinya, kadang uang atau modal kita, cadangan modal kita mampu mengatasi. Tapi ada saat dimana semuanya kita sudah usahakan, nggak bisa.
Tapi saya percaya saudaraku, dalam peperangan itu nggak tahu ceritanya. Saya seringkali mengalami itu, nggak tahu ceritanya, sudah terpojok. Kadang-kadang kita kan juga sudah mengalami, saya percaya saudara sudah mengalami pengalaman seperti itu. Sudah terpojok, sepertinya sudah nggak mungkin menang, tapi nggak tahu tuh Tuhan dengan caranya yang ajaib memberikan kemenangan pada akhirnya buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Bukan cuma saya percaya bukan cuma saya yang pernah mengalami dan sering mengalami, tapi saya percaya juga Bapak Ibu saudara. Ya. Sudah terpojok, sudah nggak tahu, aduh udah nggak ngerti, nggak ngerti itu caranya. Itulah Tuhan menolong saya dan saudara. Ada amin saudara. Dan saya percaya hal-hal yang sama masih Tuhan mau buat dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin saudara. Hal-hal yang sama Tuhan masih bisa mampu lakukan dalam hidup saya dan saudara. Apa? Menghadirkan mujizat, menghadirkan keajaiban di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita sedang hadapi, di mana kita sepertinya sudah angkat tangan, udah gak mampu, udah menyerah kita sama masalah. Kalau hitung-hitungan sih ya saudara, ya hitung-hitungan game itu saudara, ya musuh masih ribuan, kita tinggal puluhan gitu, kekuatannya. Kayaknya sudah nggak mungkin menang, iya kan? Kayaknya sudah nggak mungkin menang. Musuh kekuatannya masih ribuan, kita tinggal puluhan, ratusan saja sudah nggak mungkin menang melawan kekuatan musuh, apalagi cuma puluh. Tapi disitulah saudara, makanya apa? Ada kata mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu bagian-bagian yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Saya dan saudara gak bisa bikin mujizat. Kekuatan kita, usaha kita itu disebut dengan usaha. Ya, perbuatan kita untuk mengatasi masalah kita itu ialah yang disebut dengan usaha. Ikhtiar. Bukan berarti kita nggak usah berikhtiar, nggak usah berusaha, kita tetap harus. Tetapi ada masalah-masalah yang kita sudah atasi dengan usaha yang paling maksimal, tapi tidak bisa. Kita butuh mujizat Tuhan. Ada amin saudara. Dan mujizat masih ada sampai hari ini Bapak Ibu saudara. Mujizat masih tersedia buat Bapak Ibu saudara. Ada amin saudara. Mujizat masih ada stoknya. Haleluya. Mujizat masih punya stok banyak buat saya dan saudara. Tersedia. Ready, saudara, ready. Mujizat bukan PO, ya, bukan PO. Barangnya belum datang, enggak. Sudah tersedia buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Sudah tersedia. Tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup berpaut sama Tuhan, tetap hidup melekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan mujizat itu nggak pernah bisa datang. Mujizat itu nggak pernah bisa datang. Kalau apa? Kalau ranting nggak nempel sama pokok anggur. Sebetulnya apa yang dialirkan dari akar-akar itu saudara, itu sebuah mujizat, nggak ngerti caranya bagaimana. Iya kan? Untuk kita bisa meneliti gitu makanan dari tanah, terus diserap sari-sarinya, nutrisinya saudara, lalu kemudian dialirkan, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal, itu yang susah untuk bisa dibekali. Tapi mujizat itu nggak pernah terjadi dialami oleh ranting. Kalau apa? Kalau dia nggak nempel sama pokok anggur, sama batang itu, dia mesti nempel. Tolong kita, ya. Jadi pastikan hari-hari ini, saya nggak lagi nggak ngebohongin saudara ini. Pastikan hari-hari ini hidupmu nempel sama pribadi yang ajaib itu. Ada amin saudara. Pastikan hidupmu nempel sama pribadi yang nggak pernah bisa dikeringkan, yang nggak bisa berubah. Pastikan di tengah-tengah keadaan yang kering, di tengah-tengah keadaan yang berubah, pastikan hidup kita nempel sama satu pribadi yang nggak tergoyahkan, yang nggak pernah berubah, sampai kita tetap bisa mengalami itu saudara, mengalir mujizat itu, mengalir ya saudara, mengalir mujizat itu
Kepada siapa? Kepada setiap saya dan saudara yang terus belajar hidup melekat sama. Tolong kita ya saudara, dalam pergumulan apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, yang tidak gampang. Saya tahu saya sebagai kepala jemaat ya saudara, saya sebagai kepala jemaat yang saya melihat Bapak Ibu Saudara ya, ada banyak yang sedang tergoncang hari-hari ini. Tapi saya percaya seperti saya mendapatkan firman ini, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Daud juga nggak gampang ya. Daud juga bukan sepertinya lancar-lancar saja, mudah-mudah saja mengalahkan peperangan itu. Di sini kita melihat kadang-kadang Daud merasa seperti aduh udah kalah, udah di ujung tanduk gitu. Seperti saudara mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa hidup saudara, usaha bisnis sudah di ujung tanduk. Enggak. Saya bukan lagi menghibur saudara. Saya lagi sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Pesan dari surga, enggak, pasti ada pertolongan Tuhan buat engkau dan saya. Amin saudara. Saya bukan lagi ngoceh kosong. Lagi coba bilang masih ada pertolongan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita. Udah, tetapkan hati. Ya, berdoa iya, tapi berjuang juga iya. Nanti saya percaya ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan hadirkan di dalam pergumulan-pergumulan. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Tapi saya percaya ada itu, tersedia, stoknya nggak pernah habis. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagian yang kedua. Ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh. Saudara, Alkitab memperkenalkan kepada kita Daud itu bukan hanya seorang raja. Makanya ayat ini jadi penegasannya buat saya ya. Daud itu bukan hanya diangkat, bukan hanya menampilkan dirinya sebagai raja, tetapi juga ternyata Daud juga menampilkan dirinya sebagai seorang imam, jadi raja dan imam. Makanya ayat ini penegasannya, demikianlah Daud telah memerintah ke seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Ya saudara, menegakkan keadilan dan kebenaran itu menjadi sesuatu yang beda tuh saudara. Itu bukan fungsinya raja, itu bukan tugasnya raja. Mungkin kalau keadilan masih iya, tapi kalau kebenaran itu bukan tugasnya raja, tapi tugasnya imam. Ya sudah. Jadi inilah yang saya temukan, Daud tuh bisa menampilkan dirinya menjadi raja, seorang raja, tetapi juga dia seorang imam. Nah, saya melihat begini, Bapak Ibu Saudara, saya melihat begini. Inilah predikat yang Tuhan mau gitu, ada sama kita. Inilah predikat yang Tuhan mau ada sama saya, ada sama Bapak Ibu Saudara, ya semua anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan mau predikat yang sama ini ada sama kita. Apa predikat kita? Ya, predikat kita bukan cuma sebagai pengusaha, pedagang, karir, ya saudaraku, apalah pejabat, ya saudara, dan lain sebagainya. Tetapi tambahkan juga harusnya dalam hidup kita satu predikat yang harusnya ditambahkan, yang harusnya ada juga. Apa itu? Kalau saudara pengusaha, maka diperkenalkannya begini, pengusaha dan imam. Ngerti ya saudara sampai di sini ya saudara. Pedagang tapi juga imam. Karena kalau saudara melihat dalam firman Tuhan, kita itu adalah imamat-imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Ya, untuk memberitakan ya kebenaran seperti itu.
Jadi ini yang Daud lakukan, saudara. Daud jadi raja, tapi juga jadi imam. Predikat ini, saudaraku, yang muncul, dua predikat ini yang muncul dari diri Daud. Dia bukan cuma jadi raja, tapi dia juga jadi imam. Makanya apa? Dalam pemerintahannya itu dia melaksanakan, mengerjakannya dengan benar. Ya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan juga mau itu Tuhan temukan dalam diri saya, dalam diri kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu predikat yang ditambahkan. Engkau seorang istri, tapi engkau juga seorang imam. Engkau seorang suami, tapi engkau juga seorang imam. Engkau seorang pedagang, tapi engkau juga seorang imam. Engkau pengusaha, tapi engkau juga seorang imam. Gitu. Sehingga apa? Muncul nanti menegakkan keadilan dan kebenaran itu muncul. Sehingga dimanapun saya dan saudara berada, dimanapun kehadiran Bapak Ibu Saudara berada, itu saudara bisa menampilkan dampak ini. Ada keadilan dan kebenaran yang orang alami, yang orang bisa rasakan. Karena kadang-kala kita lupa tuh saudara, bahwa predikat yang satu itu, yaitu apa? Imam. Hingga apa? Waktu ada kita di mana, kita jadi orang yang nggak jadi berkat, orang yang nggak jelas identitas. Orang cuma taunya apa? Oh iya pedagang, oh iya pengusaha, pebisnis. Tapi orang nggak melihat ada sesuatu, saudaraku, dalam hidup kita. Nggak ada orang bisa merasakan sesuatu juga dari hidup kita. Saya juga sama. Saya pendeta, ya. Dalam jabatan organisasi saya adalah seorang pendeta. Tapi pendeta itu hanya sebuah predikat dalam sebuah tugas, ya saudara. Saya juga harus tambahkan pendeta saya dengan apa? Dengan imam. Karena kalau saya hanya tampilkan, perkenalkan diri saya hanya sebagai seorang pendeta, saudara, tetapi tidak ditambahkan dalam diri saya sendiri nih, saudara, nggak ada orang lain yang bisa tambahkan. Saudara nggak bisa tambahkan kepada saya juga nggak bisa tambahkan imam kepada saudara. Kenapa? Karena imam itu adalah sebuah sikap hidup, pilihan hidup kita. Saya bisa saja pendeta, tetapi hati saya bukan seorang imam, hidup saya bukan seorang imam. Bisa, ya, bisa saudara. Saya bisa ajarkan Alkitab, bisa berkhotbah, ya hanya sebuah teori. Karena apa? Karena tugas saya sebagai seorang pendeta. Tugas saya seorang pendeta. Tapi apa? Belum tentu saya punya hati imam. Belum tentu ada sebuah kepribadian imam yang sudah masuk dalam hidup saya. Ngerti ya saudara? Belum tentu setiap pendeta tuh punya gelar juga imam di hadapan Tuhan. Nah ini yang kita mesti ngerti, saudara, bahwa Tuhan cari orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya dua predikat, menambahkan dalam dirinya sebuah predikat yang harus ada. Predikat kita bisa beda-beda, ada pedagang, ada pendeta, ada ya sudah pengusaha, ada apa ya, politikus dan lain sebagainya. Tetapi memang itu predikat yang beda-beda. Kita ada di bidang, ada di marketplace yang berbeda-beda. Tetapi apa? Tetapi ada satu hal yang nggak boleh beda gitu. Kalau kita sebagai orang percaya, harusnya kita ini adalah seorang imamnya Allah. Saya bilang amin, saudara. Sehingga apa? Sehingga dimanapun dan waktu kita bergerak seperti apapun, ada orang bisa melihat ada keimaman, tugas keimaman. Nah, tugas keimaman apa? Yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini yang gak gampang. Dan saya melihatnya begini, ini yang membuat Tuhan nih tertarik sama Daud. Ini yang membuat Tuhan bela Daud habis-habisan.
Ini yang buat Daud, ini yang buat Tuhan. Tuhan mau selalu berdiri di sampingnya Daud. Hebat loh saudara, kalau Tuhan selalu mau berdiri di samping kita, yang menyertai kita, artinya hebat. Paulus bilang kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Ada amin saudara. Daud pernah bilang begini, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tapi bagaimana caranya untuk bisa menghadirkan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita? Ya imam. Keimaman itu harus Tuhan temukan dalam diri kita. Betul, Tuhan temukan itu dalam diri Bapak Ibu Saudara sebagai pedagang, pengusaha, ya karir, ya saudaraku, apalah saudara, ya, pendeta, ya saudara. Oke. Tapi maaf saudara, harus ditambahkan satu hal dalam hidup kita. Seperti Daud, saya temukan itu. Ada raja, tapi juga ada imam. Sehingga apa? Nanti kelihatannya di mana? Nanti kelihatannya dari perilaku hidup. Seperti ini, dia menegakkan keadilan dan dia menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan gak gampang, saudara. Apalagi menegakkan kebenaran. Ya, nanti kita kupas satu saat tentang hal yang seperti ini. Tapi paling tidak kita sudah tahu tuh konsep keadilan seperti apa, konsep kebenaran apalagi, agak. Artinya apa? Mulutnya benar, perilakunya benar, semuanya benar, hatinya benar, pikirannya benar. Itu. Perkataannya benar, gak mencela-mencela. Ya. Hatinya juga benar, tulus, lurus. Enggak sepertinya pengen nolongin orang tapi sebenarnya punya maksud tujuan lain di balik itu. Enggak gampang. Sepertinya menolongin orang, bantuin orang, tapi sebetulnya lagi ngehianatin, sebetulnya lagi ngebunuh orang itu. Gak gampang, saudara, betul, gak gampang. Ya. Tapi biarlah saudara. Sehingga apa? Itu yang saya lihat. Saya juga harus bilang bahwa ini yang membuat Tuhan gak bisa ninggalin Daud. Tuhan gak mau ninggalin Daud. Kenapa? Tuhan menemukan, Tuhan bangga berjalan dengan orang seperti ini. Ada amin saudara itu. Tuhan bangga berjalan dengan orang yang punya kualitas hidup seperti ini. Karena kalau kita makanya begini, kalau sudah cuma pedagang, maka maaf nih saudara, sama seperti saya. Kalau saya cuma pendeta, predikat saya cuma pendeta, nanti terlalu banyak bohong saya. Hanya untuk apa? Hanya untuk konsumsi publik, hanya untuk konsumsi saudara. Terima firman, dengerin khotbah, ya saudara, waduh, saya bisa macam-macam, saya cuma ajarkan firman, tapi saya sendiri nggak pernah menghidupi firman itu. Iya kan saudara? Karena apa? Karena sebuah tugas. Kewajiban saya nyampein firman, nyampein khotbah, saudara. Tapi saya sendiri nggak pernah berjuang untuk menghidupi firman itu. Kenapa? Firman itu hanya sebagai sebuah pekerjaan. Hanya sebuah rutinitas saya, saudara. Karena kalau saya nggak khotbah, nanti orang nggak suka sama saya, orang nggak suka, orang nggak kasih uang sama saya. Cuma sekedar itu. Maaf, saudara juga sama, saudara pedagang. Kalau saudara cuma di jalur itu pedagang, akhirnya apa? Untuk supaya keuntungan, karena pedagang itu bicara tentang untung rugi. Nah, memang seperti itu. Hanya untuk bicara tentang keuntungan, saudara itu, maka semua cara sudah tabrak, sudah hajar. Sehingga apa saudaraku? Ya seperti yang dunia buat. Sadis, saudaraku, nggak pandang orang. Gerakannya menyusahkan orang, gerakannya merugikan orang, ya karena pedagang ya memang alurnya itu, saudara, maaf ya saudara, alurnya itu seperti itu. Hukum ekonomi saja kan sudah sebetulnya sudah jelas, saudara, ya, mengeluarkan sesuatu yang sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Itu kan apa? Itu hukum ekonomi itu sudah seperti itu. Udah jelas, udah nggak perlu berpura-pura bermunafikan, enggak, memang seperti itu hukum ekonomi.
mengeluarkan sesuatu yang kecil, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Itu kan hukum ekonomi. Tapi imam beda. Kalau sudah masuk di imam nih saudara, kita percaya bahwa ya kita kerja dengan baik, dengan benar, dengan untung yang sedikit sepertinya, tapi nggak tahu tuh ada berkat Tuhan di dalamnya. Ada amin saudara. Ya, ada berkat Tuhan, ada ya nggak ngerti, susah ngomongnya saudara, tapi nggak ngerti kita sepertinya ya kerja segitu-gitu aja, benar ya saudara dapatnya, tapi nggak tahu tuh ada berkat Tuhan tuh mengalir. Kayak gitu saudara. Tolong kita ya saudara supaya kita mampu gitu. Saya juga dimampukan sama Tuhan. Saya nggak cuma jadi pendeta, karena nanti akan mengerikan ya. Apa yang saya buat hanya sekedar tugas, hanya sebuah apa yang tugas seorang pendeta, khotbah ya. Walaupun saya nggak pernah tahu ini firman, saya nggak pernah belajar menghidupi ini firman. Mengerikan. Saya hanya sekedar ya karena saya harus berkhotbah ya. Sudah tugas saya khotbah. Ayo pagi, besok lagi khotbah lagi. Besok lagi nanti khotbah lagi. Besok lagi nanti khotbah. Terus cuma tugas. Tapi saya sendiri ya hanya kata-kata. Firman bukan sebuah kata-kata. Firman harus menjadi sebuah pengalaman hidup. Ada amin saudara. Firman harus menjadi sebuah pengalaman hidup yang makanya jadi rema, jadi daging. Jadi daging itu apa? Ya merasuk, ya jadi daging, menyatu dalam diri kita. Tapi kalau saya hanya seorang pendeta maka nggak mungkin. Pelayanan saya, tugas-tugas saya hanya sebuah kewajiban. Saudara, cuman saya nggak mau sih. Saya juga harus tampil sebagai seorang imam. Ada amin saudara. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu ada. Tolong kita ya saudara. Ya, Tuhan tolong. Ini firman yang berat. Ini firman yang berat. Tapi saya percaya saudara mampu bisa meresapnya. Ini firman yang gak gampang ya. Tapi saya percaya saudara mampu bisa menangkapnya dan ya kemudian Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk bisa jadi pelaku firman. Sehingga dalam keseharian saudara ketemu sama, kumpul sama orang-orang seprofesi sama saudara, tapi orang bisa lihat ini orang beda. Amin saudara. Waktu orang sama-sama nih kumpul ya, sama-sama pedagang ya, saudaraku pedagang, sama-sama pedagang serabi ya saudara ya, kumpul, tapi itu beda ngobrolnya, beda sikapnya, beda ya saudara. Sehingga apa itu yang Tuhan mau, kita menjadi suratan yang terbuka, kita menjadi sebuah kesaksian, bukan kesaksian terima Yesus ya, terima Yesus ya, Tuhan itu juru selamat, boleh terima Yesus di neraka ya, ditipu orang saudara ya, sudah dibenci orang. Tapi apa? Lewat kehidupan kita sehari-hari, tengah-tengah rekan-rekan kita, orang-orang ya saudara, kenalan-kenalan kita, tapi beda. Ketika kemudian kita disakitin ya, kita dirugikan, orang bilang sikat baik, orang ajar, tak sikat beda. Lalu kemudian kita bilang berani, bilang mampu, bilang boleh, berapa banyak anak Tuhan yang orang-orang udah bilang, wih sabar apa? Setan dasar gitu. Iya kan? Orang dunia bilang, wih sih, boleh bisa. Orang dunia lebih eling daripada kita. Orang dunia lebih sadar daripada kita. Itu kan sesuatu yang aneh. Tolong kita ya saudara. Saya juga masih banyak kekurangan, tapi saya mau belajar menghidupi firman dalam hidup saya. Saya juga mau berjuang supaya
predikat imam itu melekat juga dalam diri saya. Belum utuh sih, belum utuh. Tapi saya mau berjuang supaya predikat imam itu bukan sekedar pendeta, bukan cuma seorang gembala, tapi saya mau predikat imam itu ada. Mari sama-sama kita berjuang ya saudara, supaya kita mulai belajar tuh saudara, melekatkan diri, melekatkan predikat imam itu dalam, mulai dari mulut, mulai dari mata, telinga, panca indera kita, melekat keimaman itu, pikiran, hati. Jika nanti ketika kita di mata, tanpa kita sadar, ketika kita bergaul, ketika kita ada dalam sebuah komunitas, beda yang orang rasa. Ada sesuatu yang beda. Tolong itu, mari kita menyembah Tuhan.